Terima kasih masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita nggak cuma berdua di sini, tapi berempat. Berlima, berenam, banyak sekali di sini ya. Makanya tumblernya banyak. Betul. Ada siapa sih, Okta? Ada Secret of the Sun, Cina. Rahasia matahari. Nama yang lukis, tapi nama komunitasnya adalah Jelajah Matahari. Jelajah ke matahari panas juga ya? Kayaknya ini lebih ke gala bunga matahari, bukan ya? Nah, teman-teman ini udah ada. Kalau misalnya bisa dilihat, ini banyak sekali tumbler di sini. Nanti seperti janji kita di awal, kita akan diajarkan untuk melukis tumbler. Tempat minum, bahkan juga ada tas, terus ada pocket juga, terus dan masih banyak lagi kreasi-kreasi yang nantinya bisa disalurkan di beberapa media yang sudah hadir di sini. Ya. Sudah ada siapa di sini? Jadi Habibi, orang-orang kenalnya Secret of the Sun. Secret of the Sun. Terus Kanisha. Kanisha. Orang-orang mengenal sebagai Kanisha. Iya, sebagai Kanisha aja. Oke, nah kalau misalnya berbicara soal ini kan banyak tumbler, terus juga ada komunitas Jelajah Matahari yang sudah ada di sini juga. Boleh dong di-spill sedikit apa sih komunitas Jelajah Matahari ini, terus ngapain aja kegiatannya? Nah, komunitas Jelajah Matahari itu kita fokusnya tuh di pendidikan anak-anak. Oke. Ngajar anak-anak. Terus juga kita kalau yang anak-anak muda, kita tuh sekarang udah pada punya usaha dan hasil penjualan usahanya itu 30% itu untuk beli krayon untuk dibagikan ke anak-anak kecil. Oke. Jadi 30% dari penjualannya juga, nantinya akan dibelikan krayon, selanjutnya dibagikan kepada anak-anak. Dan uniknya juga rata-rata teman-teman yang muda-muda juga usahanya itu usaha kreatif semua. Oke. Jadi ada makrame, ada batik, ada melukis, botol-botol tumbler, tas gitu. Itu tersebar di mana aja sih? Seluruh Indonesia kah atau terpusat di mana? Kalau sekarang di Bekasi aja. Oke. Tapi mudah-mudahan sih ke depannya bisa seluruh Indonesia. Amin, amin. Mudah-mudahan dari sini juga bisa menginspirasi banyak anak muda yang berkreatif ya, untuk bisa charity juga berbagi krayon untuk mewarnai kehidupan anak-anak. Nah, kalau Kanisha sebagai volunteer, apa sih sebenarnya kenapa pengen ikut, pengen bergabung, pengen tahu gitu? Awalnya sih sebenarnya kita dari awal ya, sebenarnya kita bikin dari awal. Jadi awal itu kita pada berempat. Oke. Nah kebetulan tiga-tiga ini seniman, nah saya enggak. Jadi kan tiga itu ada yang makram, batik sama si lukis ini. Nah saya nggak senimannya gitu, jadi ikut. Kamu seni woman kan, tapi nggak seni woman ya. Oke, jadi ikut aja. Ikut ngajarnya. Jadi kebetulan memang suka ngajar sama anak-anak. Terus akhirnya kenal sama Mas Habibi juga, sama Alwi, sama yang lainnya. Jadinya akhirnya kita buatlah namanya Jelajah Matahari. Awalnya kita namanya 1000 krayon ya. Iya. Awalnya kita namanya 1000 krayon untuk matahari. Nah, Jelajah Matahari itu kita perjalanan yang jauh, Kak. Jadi gitu, sampai matahari. Jadi Jelajah Matahari itu kita ekspedisi ke luar kota Bekasi sebenarnya. Bukan karena Bekasi yang panas gitu enggak ya? Iya. Panas sih kayaknya. Sebenarnya terlalu panas juga sih. Atau mungkin gara-gara di tumbler ini banyak banget gambar bunga matahari. Nah, ini ada artinya. Ada artinya ya? Oke, boleh dijelasin. Ini kayak pulu-pulu. Jadi artinya itu mungkin orang banyak nanya kenapa banyak mungkin simbol matahari sama bunga ini. Ya. Jadi kalau aku tuh ngartiinnya kayak misalnya bunga tuh ada di suka dan juga duka. Oke. Nah kalau misalnya matahari itu aku berharap manusia itu kayak matahari, menyinari dan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Nah lukisan-lukisan yang ada di botol tumbler ini sebenarnya jadi pengingat kita yang punya itu. Makanya ketika orang punya tumbler ini pun bukan aku bilang punya, tapi aku bilang kolektor tumbler gitu. Makanya pun di setiap botol-botol ini juga di bawahnya ada tahunnya. Oh iya benar-benar. Jadi biasanya dari dulu tahun 2021 sampai sekarang itu udah hampir ratusan botol tumbler yang dibuat. Begitupun yang punya udah ada yang dari tahun 2021. Apakah hanya tumbler aja atau fokusnya ke tumbler aja? Apa? Enggak sih, jadi kita banyak ada tas. Ada tas, ada ini ya kamera. ada kotak penyimpanan gitu, kotak-kotak kecil. Jadi banyak medianya sebenarnya. Oke, nah kalau misalnya kita mau latihan di rumah atau mau belajar di rumah, apa yang perlu disediakan selain niat yang tinggi gitu loh? Iya, yang paling pertama emang niat dulu. Terus kedua kita tuh harus beli catnya. Terus catnya sama nggak sih sama cat-cat pada umumnya gitu? Biasanya rata-rata orang juga ada yang nanya kayak ini food grade nggak sih gitu. Nah ini tuh di lokasi kita di luar, jadi kalau di dalam kita nggak tambah apa-apa gitu. Terus juga pas dibuka di area yang buat kena bibir ini nanti ditutupi dulu make yang ini. Jadi ini pelindung gitu ya, jadi pelindung. Nah setiap kita lukis itu biasanya kita amplas dulu sebelum ditempel. Oh jadi teksturnya lebih kasar ya? Iya, tekstur aplikasikan catnya ya. Betul. Terus juga kan aku buat dari dulu kan banyak gagalnya lah ya gitu.
Terus beranjak kayak sekarang, beruntungnya tuh lukisan ini bisa awet lumayan lama gitu karena di amplas dulu, terus di akhirnya di varnish juga gitu. Oke, itu dia memang selain amplas, cat, tumbler, juga keinginan yang kuat ya untuk bisa melukis dan ide-ide apa aja yang bisa ditularkan di tumbler dan juga beberapa media yang ada di sini. Tapi nanti kita akan belajarnya. Kira-kira apa yang nanti akan kami berdua gambar, tapi nanti usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Dan kita mau nyobain buat ngelukis juga ya. Betul. Tadi kan juga udah disiapin. Ini bahan-bahannya apa aja di Habibie? Jadi di sini ada kuas terus sama cat. Jadi catnya udah ada, kuasnya juga udah ada. Coba. Oke, catnya khusus ya? Iya, Jenis catnya apa nih khusus. berarti? Ini akrilik. Akrilik. Oke. Nah, jadi coba kakak silakan. Ini pakai yang ini ya? Ini udah ada gambarnya by the way. Udah ada sketsanya. Jadi Udah ini ada sama juga udah ada sketsanya juga. Jadi ini langsung praktek nih ya. Langsung praktek. dong. Oke. Jadi Nah, boleh saya juga ya. dicocol aja ya. Cocol. Ini gimana? Ini Langsung aja. agak thick gitu ya. Pas mau ganti Teksturnya. warna cuci lagi. Oh, oke. Bebas aja ya? Nah, nih di sini kan ada kanan sama kiri. Nah, biasanya kalau aku tuh diputar dulu di tengahnya. Oh gini dulu. Harus sabar ya. Oke. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan pertama kali ketika membuat atau mengecat tumbler ini sendiri. Nah, ini tuh yang pasti manfaatnya adalah bisa melatih kesabaran begitu ya Nis. Aku biasanya kalau ngerjain ini itu dari mulai startnya jam 11 malam sampai jam setengah 6 pagi. Baru setengah 6 pagi baru tidur. Udah ngantuk. Jadi kita terbalik gitu. Oh, terbalik gitu aja ya. Orang-orang tidur, aku bangun. Oh iya, ini yang bisa untuk dilukis itu yang bahannya seperti apa sih? Karena kan ini banyak ya macam-macam bahan tumbler. Bahannya itu yang kelihatannya agak dop. Jadi kalau agak mengkilap, mau nggak mau harus dikasarin dulu, harus pakai amplas dulu. Oh, ini ada amplasnya ya, harus diamplas dulu. Jadi alat-alat ini sebenarnya bisa mudah banget setengah dicari, kering udah kering. tapi mungkin jarang juga orang yang mau mulai gitu. Apalagi kan ini dilukis, mungkin teman-teman juga di rumah bisa ngelukis tumblernya dan bawa karya kalian juga kemana-mana gitu. Menurut aku itu jadi media promosi juga buat karya teman-teman di luar sana, terutama para seniman lah untuk mempromosikan karyanya gitu. Oke. Nah, kalau biasanya kalau misalnya tadi Mas Habibie buat dari jam 11 sampai jam 6 ya? Iya. Nah, itu udah bisa bikin berapa tumbler dengan segala macam kreasinya? Biasanya kalau aku mikir satu tema dulu. Misalnya kayak, oh sekarang temanya bermain. Dari malam sampai pagi berarti aku bisa ngasilin 10 tumbler tapi temanya bermain gitu. Kan kayak kemarin aku banyak kolaborasi sama coffee shop juga. Terus sama komunitas juga. Terus sama brand juga. Jadi misalnya kayak bikin 50 berarti aku harus kerjain 5 hari gitu. Oke, berarti ada waktunya ya. Berarti satu tumbler tuh biasanya bisa selesai dalam waktu berapa lama? Satu tumbler bisa 10 menit lah ya. tapi kadang-kadang mikirnya itu yang lama gitu. Tergantung kerumitannya juga berarti ya. Nah, ini kalau yang buat bunganya biasanya aku tuh ini kan agak gepeng gitu ya. Nah, biasa aku gini, set. Oh, gampang ya ini dari tadi. Iya, jadi kayak gini. Kanan kiri kan. Oke. Kayak Ini gitu. emang perlu, apalagi kalau yang detail ini kecil-kecil harus sabar Iya, ya. jantung kuas. Bener ini. Ini melatih kesabaran banget, sabar bener ini. Nah, Habibie, ini kan kalau kita lihat di tumbler-tumbler yang di pajang di sini kan gambarnya khas ya gitu. Ada kayak ini apa sih, robot apa? Ini Ekspresi kali ya. iya, oke. wajah. Memang signature-nya seperti itu atau bisa gambar-gambar yang lain lagi biasanya? Kalau buat gambar yang lain sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalau aku malah kalau misalnya kayak ada orang bisa gambar ini enggak sih gitu. Aku bisa tapi dengan tema aku gitu. Karena pun ketika kita kerja sama atau suka dengan seniman, saran aku sih mencoba suka juga dengan gayanya, karyanya gitu. Karena kan banyak seniman juga banyak pilihan juga. Betul. Berarti kalau misalnya milihnya aku berarti pakai gaya aku gitu. Kayak Dan itu pun ngebebasin feeling atau rasanya si seniman untuk lebih bebas berkarya. Betul, jadi setiap seniman itu punya signature sendiri ya. Signature-nya ya gambarnya Habibie. Nah, kalau Kanisya, ketika memang bergabung atau membuat komunitas Jelajah Matahari ini, apa sih yang terpikirkan kok bisa tumbler gitu medianya? Apa yang memang
kan masih banyak juga media-media yang bisa dibawa-bawa kemana-mana begitu selain tumbler, tas dan sebagainya. Apa yang memang menjadi alasan? Sebenarnya kita kenapa medianya tumbler, pertama sih mengurangi botol plastik itu sih. Oke. Dari apa, niat kecilnya sih itu, kayak pengen mengurangi orang-orang minum botol plastik gitu. Kan banyak ya anak-anak muda sekarang kayaknya banyak banget yang bawa tumbler gitu loh Mas. Oh, betul. Banyak yang bawa tumbler, terus apalagi coffee shop sekarang juga masih menggunakan plastik yang banyak gitu. Jadi kalau kita pakai tumbler yang udah ada gambarnya, itu kayaknya lebih menarik aja untuk dibawa gitu. Oke. Makanya kita medianya tumbler gitu. Nah, ini kan ketika memang sudah dicat begitu, ada proses pengeringan nggak sih selanjutnya? Ada. Ini yang unik Apa sebenarnya. Nah, yang unik itu biasanya kalau aku dari hari pertama pengecatan, terus hari kedua itu pengeringan, terus aku masukin ke rumah lagi, terus aku keringin lagi di bawah matahari lagi, terus aku masukin lagi sampai aku lakuin sampai 3 hari. Nah, ini kan kalau musim hujan gini gimana nih? Nah, nunggu dulu. Makanya aku tuh lumayan sering lama rilis botol tumbler ini karena cuaca. Oh, pakai dryer nggak bisa ya? Beda? Sebenarnya bisa tapi kayak gimana? Nggak maksimal ya? Kurang maksimal aja sih. Iya, bener. Oh, nah kalau misalnya mungkin pemirsa Kompas TV mau untuk nyoba bikin juga, ada ini nggak sih kayak misalnya bisa kolaborasi ke acara apa gitu, atau bisa datang ke studionya gitu? Berkolaborasi aku sih berharap banget ya, mau itu workshopnya atau mau itu produknya juga nggak apa-apa gitu, karena aku juga yang tadi aku berharap teman-teman apalagi yang anak-anak muda berani untuk mencoba memberitahu karyanya atau apa yang dia buat kepada orang-orang gitu. Aku sih berharapnya kedepannya banyak kolaborasi lagi gitu, dan aku berharap juga para brand juga lebih terbuka dengan barang-barang ini. Kan kalau bilang lukisannya dilukis dengan tangan gitu, jadi nggak praktis kayak ya udah desain cetak, desain cetak. Jadi mencoba tradisional lah sesekali gitu, dilukis satu-satu. Gitu. Oke, ada nggak gambar yang paling apa ya bisa dibilang sulit gitu buat Habibie, ada pesanan nggak yang unik-unik gitu? Yang unik-unik banyak, dulu sampai ngelukis di baling-baling helikopter, terus juga di temboknya tapi temboknya yang Tembok tinggi Cina gitu. Ya, jauh dong. bentuknya jauh-jauh gitu, terus juga Di frame sepeda. di frame sepeda juga. Oh, bisa juga? Iya, bisa juga di oke. frame sepeda. Terus di motor Vespa juga. Tapi kalau motor Vespa aku milih-milih, biasanya di setiap kota cuma ada satu. Ya biar nggak pasaran. Biar nggak pasaran gitu. Aku juga mencoba buat teman-teman yang punya karya aku pun jadi eksklusif gitu. Betul. Oke, nah ini kan abis ini prosesnya ada proses pengeringan di matahari ya. Varnish juga ya, dipersis dulu. Ini apa? Iya, di varnish dulu. Nah, kalau yang buat ini biasanya buat detail-detailnya kayak yang ini. Oke. Kayak untuk yang kecil-kecilnya gitu loh, Kak. Boleh. Oke. Oke, Nah, cara gimana nih? Apa ini? caranya itu boleh ditekan tapi oke. pelan-pelan aja. Pelan-pelan Biar aja. kayak tinta gitu, oke. tinta pensil. Nah, ini ketika dihias-hias seperti ini, Heeh. terus habis itu di varnish, terus habis itu dijemur. Iya. Untuk perawatan sendiri ketika udah kering, sulit nggak sih? Dari yang aku pernah kasih tahu sama orang-orang, kalau buat bersihin jangan pakai sikat Kawat. pertama Oke. itu. Jadi ini tuh mungkin sama kayak aja kayak mobil atau motor gitu. Jadi harus diusapnya ya usap bersih gitu, atau enggak pakai kain aja gitu. Buat ngelap luarnya gitu. Oke, jadi memang ini juga harus hati-hati juga dalam perawatan ya. Jadi nggak bisa sembarangan kayak misalnya mau cuci, itu harus disikat dengan sikat kawat gitu. Cukup dengan spon aja kayaknya juga udah cukup ya. Sudah cukup. Oke. Aduh, ini benar-benar ini ya menguji Sabaran ya. kesabaran Biasanya kalau aku dan fokus. ngelukis ini tuh pun biasanya 20 menit berhenti. Kadang-kadang aku main game atau enggak keluar rumah dulu, keluar studio dulu, terus baru balik lagi. Terus kadang-kadang bilang kayak kalau udah lama ngerjain gitu kayak kayaknya harus ngelihat suasana baru deh. Akhirnya pergi jauh sendirian buat nyari Inspirasi. Inspirasi juga. sama feel-nya itu. Soalnya nih, tapi ini juga ini loh bermanfaat buat orang-orang yang mungkin udah kecanduan gadget gitu kan, atau anak-anaknya udah main HP mulu kan. Iya, Jadi bisa nih jadi alternatif. Okta gimana hasilnya? Sudahkah? Oke, nih punya Satu saya lagi, nih. tapi belum selesai. Buat yang tengahnya, kalau signatur aku itu biasanya aku buletin gini. Jadi kayak melingkar makin kecil. Oh iya, nih kayak gini. Dihias-hias gitu pinggirannya ya. Tadi kalau Mas Habibie harus membutuhkan waktu 20 menit belum selesai. Saya nggak sampai 20 menit nih. Wih, gercep Ya ya. kan cuma 2 bunga doang ya.
Oke, Okta boleh dikasih lihat dong. Dulu hasilnya. belum jadi. Belum jadi. Pas ini keren banget kalau lama-lama nih hasilnya Ya, nih. Picasso kali Picasso. Nah, tada. ketika memang ini banyak modelnya di tumbler, lalu ini juga ada di tas, pemirsa. Nah, kalau untuk di tas ini proses pembuatannya berapa lama? Ini lebih cepat sih daripada tumbler karena dia tidak ada pengeringan dan varnish ya. Dia lebih Jadi cepat. awet kayak gitu aja gitu. Tapi ini tidak merusak bahan ya, catnya ini ya? Enggak, Oke. aman. Lebih rumit mana nih ngelukis di tumbler apa di bahan-bahan kayak ini kan apa kulit ya, bahan Iya. kulit Kulit. gitu. Kalau boleh jujur sih di tumbler. Jadi malah di tumbler. atau modelnya tabung gini karena yang selama aku ngelukis yang nguras tenaga aku tuh yang bentuknya volume. Mau tumbler atau apapun ya yang bentuknya volume itu nguras tenaga banget gitu. Jadi di mana aja sih dijabanin asal. Ya kalau ini butuh waktu. Betul. Kalau tumbler butuh waktu. Udah mau habis nih. Ya, biasanya kalau macet ditusuk-tusuk. Karena Udah kayak jadi gini, sebenarnya Karena tuh. kayaknya kering dalamnya. Udah jadi tapi kayak mau lebih cocok Biasanya aja. ditusuk. wih keren banget loh, warnanya warna Ditusuk-tusuk. Oh ini pakai jarum Yang ujungnya. kental ini. yang sama saya warnanya. Iya dong. Oke, Kanisa, mungkin adakah media sosial yang mungkin bisa di-sharing bagi teman-teman semua yang ingin mencoba belajar dan mencoba untuk bisa berkreativitas dengan segala media, salah satunya Tumblr di sini, bisa kemana? Yang ingin belajar, ingin bekerja sama, ada medsosnya? Ada. Kalau untuk media sosialnya ada, jadi kita kalau untuk Tumblr dan lain-lain itu bisa langsung ketik aja Studio Matahari namanya. Kalau untuk gerakan kita atau Jelajah Matahari itu namanya Instagramnya Jelajah Matahari. Kalau teman-teman mau ikut gabung, ikut ngajar anak-anak juga bisa langsung DM aja. Oke. Itu bisa. Atau teman-teman misalnya mau kolaborasi atau mau belajar ngelukis Tumblr juga bisa langsung follow Instagram aku pribadi Secret of the Sun. Oke. Hasil dari Matahari. Oke, itu dia ya. Jadi semua bisa dilihat dari situ lengkap. Bisa yang pengen gabung juga bisa bergabung di sana. Ke depan terakhir apa yang ingin disampaikan, Mas Habibie? Aku juga sekarang lagi coba buat studio sama teman-teman di Bekasi dan aku berharap tempat itu pun jadi tempat workshop, tempat belajar anak-anak muda buat lebih kreatif gitu. Dan aku berharap juga Tumblr ini menjadi pesan penting untuk mengurangi penggunaan plastik. Oke. Pertama. Terus kedua, lebih berani teman-teman untuk membawa karyanya. Terus ketiga, teman-teman berharap sih lebih menghargai seniman Indonesia Oke. dengan mempunyai karyanya. Itu dia, Oke. menghargai sinema Indonesia dan juga menghargai waktu bersama kita semua di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Untuk itu kami semua di sini pamit. Saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Mas Habibie Terima dan juga kasih, Kanisha. Mas Habibie Kanisha. Terima kasih semuanya yang sudah nonton dan ini